المغيث فروادي بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسول وطوبة النسوح وصلاح الجسد إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم خصوصا إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات محمد Aceh Timur ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات بستان الشيخ Quran Demak Jawa Tengah ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات Anwar An-Nur Purworejo ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات An-Nur Batu Jakarta ثم من Amil Masjid Subul Salam ثم إلى walidina orang tua kita al-maghfirlah Nyai Siti binti Kiai Ahmad Baidawi thumma khususan al-arif billah Hujjatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali syaulillahi al-umul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah sekali lagi untuk seluruh jajaran DKM Masjid Subul Salam. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah tetap iman Islamnya, tentunya Allah berikan rezeki wasian halalan thayyiban katsiran mubarakan fid dunya ilal akhirah. Di hadiniyah
ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudara semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita menjadi hamba yang dianugerahi oleh Allah nikmat yang sangat besar, tentunya nikmat yang terkadang kita lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya alhamdulillah kita masih menjadi hamba yang diperkenankan oleh Allah, diberikan ma'unah sehingga kita bisa duduk di majlisil ilmi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Wa kadzalika ya. Wa kadzalika ad-dabatu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan seperti itu pula seperti as-sobi. Ad-dabatu utawi dabah, kendaraan. Jadi hewan yang dikendarai ad-dabah itu. Kalau kita mengatakan kuda ya boleh, unta juga boleh, dabah. Hewan yang dikendarai. Fil ibtidai, di dalam permulaannya. Ad-dabatu utawi kendaraan hewan yang dikendarai, fil ibtidai, di dalam permulaannya, iku tangfiru, lari. Apa dabah? Manis sarji, dari pelana. Pelana atau pelana? Yang ditumpangan di punggung itu, Pak. Walijami, dan kendali. Ini ceritanya kuda aja lah yang gampang ya. Kuda itu kalau kuda liar, bukan susu kuda liarnya, tapi kuda liarnya ya. Kuda liar itu begitu pula seperti bayi, anak kecil. Seperti anak kecil yang dia itu lari ketika dipakein pelana dan kendali. Warukubi, dan dinaiki. Fatuh malu, maka dibebankan. Apa dabah? Ngala dalika, atas sarji itu, walijami warrukub. Jadi dibebankan pelana, kendali, dan dipaksa dinaikin, gitu istilahnya. Qahran, kelawan dipaksa. Watumna'u, dan dipaksa opo dabah anis sarji, dari pelana, alladzi alifatu, yang membiasakan siap apa dabah hu ing sarji atau pelana tadi. Bisalah sili, dengan rantai. Wal quyuti, dan dengan beberapa tali. Awalan, di dalam permulaannya. Tsumma ta'nisu, kemudian tentram.
merasa nyaman taknisu itu. Tsumma taknisu kemudian merasa nyaman apa dabah bihi dengan memakai sarji wal lijami warukubi. Bihaitsu tutraku, yaitu ketika ditinggal apa dabah fi maudhi'iha, di tempatnya dabah, fataqifu maka berhenti apa dabah fihi di dalam maudhi', di dalam tempat tadi fi maudhi'iha min ghairi qaidin, tanpa diikat. Jadi ceritanya gini, kemarin kan kita membahas tentang anak kecil, caranya anak kecil itu dididik. Nah begitu pula ketika kita mendidik hewan yang mau dikendarai, unta, kuda, apalagi sapi. Kalau di orang lain kan banteng ya, yang di mana itu? Oh, Spanyol itu banteng. Nah itu untuk permulaan, ketika dia dikasih pelana, dikasih kendali, tali itu loh yang di hidung itu loh, di tali yang di sini itu kendali. Juga dinaikin itu pasti berontak dia Pak. Lo yang di Spanyol itu karena memang dibuat seperti itu. Coba dia terus-terusan terus ya, dipaksa gitu, diikat kakinya terus dinaikin gitu, lama-lama ya biasa. Itu kan dibuat memang biar liar, bukan biar tunduk. Justru semakin liar semakin asik gitu. Nah itu kan permainannya kan beda sama permainan utak, itu beda. Dia asal motornya bahannya kempes, dorong itu udah permainan yang paling mengasihkan. Nah, Fatu malu ala dalika, dipaksa ya, dinaikin, dikasih pelana, dikasih kendali, kemudian dipaksa dinaikin. Waktu melawan sarji alladzi alit fatu bisalasil. Ketika memaksa itu dia diikat Pak, pakai apa ya? Pakai rantai. Kakinya diikat, mau dinaikin, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Gerakannya terbatas. Terus dinaikin. Untuk tahapan yang pertama seperti itu. Kemudian setelah melakukan itu terus-terusan, tsumma ta'nisu bihi bikaitu tutraku fi maudhi'a fataqifu fihi min ghairi qaidin. Maka kemudian setelah itu dibiasakan terus-terusan, maka dabah tadi, hewan yang dikendarai tadi itu terus tenang. Nah ketika tenang, dia tanpa diikat, tanpa dikasih kendali, kemudian dia nggak diikat, dikasih apa namanya Pak, dikasih pelana, dinaikin ya dia biasa aja. Kayak kuda itu kan gitu awalnya. Kuda itu ya nggak ada yang mau Pak, pertama kali pasti dinaikin ngamuk terus, waktu itu terus. Tapi tiap hari dilatih seperti itu ya, akhirnya ya dinaikin ya, dia malah kadang-kadang sebelum dinaikin udah duduk ya. Loh, kuda yang pintar itu udah duduk gini malah. Terus saking pinter itu loh. Tadinya juga berontak. Ini Pak, ini sebetulnya ilmu sebetulnya untuk tamthil. Kita itu bisa menggambarkan. Siapapun yang pengen mendidik seseorang, mau santri bandel kayak gitu, tetap harus dipaksa. Orang iso gak dipaksa. Maka di pesantren itu ya serba salah kalau sekarang. Kalau dulu mah disabet biasa. Lah kadang di SMKN mama gurunya kelai dikeroyok masalah. Nah begitu dikeroyok gurunya dikeluarkan. Sekarang itu bukan pendidikan, ngajar sekarang itu orang. Jadi sepenting diajar, ngajar aja.
Kan kalau dulu kan pendidikan itu ya ngasih mendidik dan mengajar, ya kan? Sehingga orang tua itu ketika menyerahkan tolong dididik dengan baik. Orang tua itu menyerahkan caranya. Yang penting pulang itu yo ojo ngasih benjut-benjut terus bonyot-bonyot gitu ya. Kalau cuma hanya cuma merah sedikit terus kemudian apa? Itu kan hal yang biasa kalau dulu-dulu. Tapi sekarang udah nggak umum. Maka anak sekarang itu kalau untuk jadi agak susah. Nggak kayak dulu, Pak. Ngaji saya itu ngaji segede gini belum pernah nyabet loh. Tanya itu pernah tak sabet belum? Ngaji sampai katam belum pernah tak sabet itu. Saya juga belum pernah nyabet, Pak. Orang iso sak karepmu lah kadang-kadang gitu. Jadi masalah kan kadang-kadang murid iki kalau mau disabet entah orang tuanya nggak nerima gitu masalah kan. Nggak pernah nyabet makanya. Kalau dulu biasa gitu, semua bawes. Kontol baris kalau salah. Telat gitu, Pak. Saya itu telat sama abah saya ngaji Quran. Telat gitu. Udah langsung suruh kakinya naik gini. Aduh, gini, ganti lagi, ganti yang kiri lagi, ganti terus gitu. Kalau sekarang, Pak, besok sudah nggak mau ngaji lagi udah bubar. Sampai udah gede yo belum pernah khatam Quran. Masalahnya apa? Ya masalahnya begitu dikerasin dikit baper, laporan orang tuanya ngamuk masalahnya kan. Rasa ngaji ning kono apa? Kan gitu aja lah malah rusak jadi enggak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika maka begitu pula seperti adabah. Tu adabu dan didik opo an nafsu kama yu adabu sebagaimana dididik opo at-thayru burung wadawabu dan beberapa binatang yang dinaiki tawabah. Begitu pula nafsu itu dididik persis seperti ketika didik burung mendidik dabah. Dabah itu ya hewan melata apa aja. Harimau disuruh main sirkus gitu kan. Tapi kalau harimau main sirkus udah nggak lucu, Pak, udah nggak menakutkan lagi masalahnya. Mas Amir kau main sirkus, terus apa lagi? Singa main sirkus. Itu kan didikan itu. Gajah main sirkus. Sama cara mendidik itu sama. Wa ta'tibuha andapun utawi olehnya mendidik nafsu iku bi antumna, yaitu dengan cara dicegah apa nafsu minan nadhari dari melihat. Minan nadhri dari melihat, wal ungsi dan dari merasa nyaman. Fihi wal faraji wal farahi dan senang-senang. Wal farahi dan senang. Binaimid dunya dengan kenikmatan dunia. Kalau kita pengen mendidik nafsu kita, carane iki mencegah dari melihat, merasa tentram, merasa seneng dengan nikmatnya dunia. Bal bikulima, bahkan dicegah apa nafsu terhadap setiap sesuatu yuzayiluha yang misah yang putus apa yang memutuskan apa ma ing dunia bil mauti sebab mati. Begitu pula nafsu ini harus diajari untuk tidak melihat, merasa tentrem, merasa senang dengan sesuatu hal yang hilang ketika seseorang tadi mati. Ya kalau seseorang itu mati, pokoknya ketika itu nggak dibawa, nah kita
dilatih supaya tidak terlalu mencintai. Itu caranya seperti itu. Misalnya Bapak punya mobil 10, kok meninggal dunia, disorok ingetan mobilnya Pak. Akhirnya ngomong, ya Allah, saya kembalikan lagi ke dunia. Mobilku nggak pernah untuk ngangkut tetangga saya, minta tolong aja nggak boleh gitu, umpama. Dia akhirnya ketika di kuburan itu kan minta dibalik lagi, ya Allah, aku pengen balik, aku pengen nolong saudara saya, tetangga saya, tak bawa ke pakai mobilku. Karena mobilnya mungkin seumur hidup nggak pernah dibawa untuk nolong orang, umpama gitu. Nah itu kalau mobilnya ditinggalkan nggak bawa manfaat, tapi bawa manfaat, alhamdulillah mobilnya untuk ngaji anak terus lah, itu kan beda ya. Izkilah, ketika dikatakan lahu terhadap man, akhbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu, yaitu ketika dikatakan terhadap lahu terhadap man, akhbib, cintailah siapa engkau ma ing sesuatu, akhbabta yang senang siapa engkau ing ma, fa innaka maka sesungguhnya engkau iku mufarikuhu, orang yang meninggalkan ing ma. Cintailah sesuatu hal yang engkau cintai, terserah kamu mau cintai sesuatu hal yang kau cintai, terserah, gitu istilahnya. Tapi ingat, fa innaka mufariku, tapi kau pasti akan berpisah dengannya, pasti kau akan meninggalkan sesuatu tadi. Faidah alima maka ketika melihat mengetahui siapa man, faidah alima maka ketika mengetahui siapa man anahu sesungguhnya kelakuan syai' itu ya, man ahabba syai'an yalzamuhu firaquhu, man utawi barang siapa iku ahabba cintai atau demen atau mencintai siapa man syai'an ing sesuatu, yalzamuhu wajib hu ing man apa firaquhu olehnya meninggalkan ing syai'. Kalau seseorang tadi itu tahu bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan meninggalkan sesuatu tadi, akan berpisah dengan sesuatu tadi. Wa yashqa, dan merasa berat siapa man, la mahalata, tidak boleh tidak, pasti, li firaqhi, karena berpisahnya syai'. Jawab man, syaghola maka akan menyibukkan siapa man qalbahu ing hatine man, ing hatinya man, bihubbima, dengan mencintai sesuatu, la yufariquhu yang tidak berpisah sapa man hu ing ma, wa huwa utawi ma iku zikrullahi ta'ala, yaitu zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
ketika dikatakan kepada seseorang, cintailah sesuatu hal yang ingin kau cintai, tapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengan sesuatu tadi. Nah, ketika orang itu mengetahui rumus ini, mengetahui kalam ini, mengetahui tentang isi bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu di dunia ini pasti akan berpisah dengan sesuatu tadi, dia memahami kalam hikmah ini atau hadis, ada kan ini, ada hadis juga ada. Maka orang tadi ketika dia mengetahui bahwa ketika dia mencintai sesuatu pasti dia akan berpisah, dan dia merasa akan berat ketika berpisah, maka dia akan menyibukkan hatinya dengan sesuatu hal yang tidak berpisah atau tidak meninggalkan dia atau tidak bercerai dengan sesuatu tadi, yaitu apa? Mengingat Allah. Ustaz Taufik gantengnya kayak apa tetep yo berpisah sama istrinya, cintanya kayak apa ya berpisah nanti. Tinggal siapa? Duluan atau didului, kan gitu doang. Udah Pak Ulas Mebah itu mau, makanya kalau istrinya nggak dibawa ke Jakarta rugi banget ya, harus dibawa ke Jakarta harusnya. Ya kan, ayo seluruhnya lah akan berpisah Pak, maka kita siap-siap doang gitu. Ya kalau duluan mah nggak terlalu sedih lah, kalau didahului gitu kan. Ayo bapaknya Uta itu kan didahului dia kan, sedihnya bukan main masalah. Kalau udah dahului gitu mungkin Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal yang demikian ini atau zikrullah itu yashabuhu, nemani apa zikrullah hu ingman fil qabri, yaitu ketika di alam kubur. Wala yufariqu, dan tidak misahi, tidak meninggalkan siap apa zikrullah hu ingman. Jadi kalau zikir mengingat Allah, kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang lain, baca Quran, baca subhanallah, istighfar, baca tasbih, nah ini tidak akan meninggalkan besok. Justru dia yang akan mengawal kita. Ini ngaji kayak gini Pak, nanti hasil dari ngaji ini selain kita dapat ilmu, pahalanya itu akan mengawal kita. Pahala dari kita duduk majelis ilmu ini nanti di kuburan itu akan mengawal kita. Yashabuna, dia akan menemani kita. Wes oleh ilmu, dapat kopi, kue, kemudian hasilnya kita dapat ilmu, kita bisa mengamalkan, mendapatkan pahala besar. Pahalanya yang tidak nampak hari ini itu besok ketika kita di kuburan itu akan ditampakkan dan akan selalu menemani kita. Memang ya kadang-kadang ngantuk ya ngaji ya, kan ngantuk. Wa kullu dzalika, dan tiap-tiap hal yang seperti itu yaitu syaghala atau syughlu qalbihi bi hubbi ma la yufariqu, iku yatimu, bisa sempurna apa dalik bisobri, dengan sabar,
awalam di dalam permulaannya. Olehnya sabar ayaman, yaitu beberapa hari, qalaila yang sedikit, sebentar. Hal yang seperti itu bisa sempurna di dalam pelaksanaannya, tapi butuh kesabaran beberapa hari yang nggak lama. Kalau puasa Ramadan itu biasanya hari pertama, kedua, ketiga itu aduh kayaknya pengen tidur mulu ya rasanya itu kalau nggak ada kegiatan, Pak. Jam 12 siang aja lama perasaannya ya. Tapi begitu sudah seminggu udah terus nggak terasa itu, siang ini udah sore lagi udah nggak terasa ya. Iya. Fa innal umura maka sesungguhnya umur iku qalilun sedikit. Fa innal umura maka sesungguhnya umur iku qalilun hanya sebentar. Bil idhafati dengan disandarkan ila mudati hayatil akhirah dibandingkan dengan masa hidup di akhirat. Hidup di dunia ini ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat maka cuma sebentar sekali. Cuma sebentar, 2,5 jam. Jadi ini kalau akhirat 1 hari nih, Pak. Kalau di akhirat itu 1 hari 12 jam, kita hidup ini cuma 2,5 jam. Kalau 60 hari itu cuma 2,5 jam, Bapak. 80 tahun ya. 80 tahun itu cuma 2,5 jam. 1 hari di akhirat gitu. Jadi nggak lama gitu. 1 hari di sono, kita itu kalau di sini ini ya cuma 2,5 jam sono gitu istilahnya. Kalau 80 tahun sebentar sekali, makanya rugi kalau menyia-nyiakan umur kita untuk maksiat terus kan jadi rugi, bener-bener rugi, Pak. Wa ma min aqilin yang tidak ada orang utawi orang yang berakal iku illa wa huwa kecuali utawi akilin iku radin orang yang ridha bihtimalil masyaqqati yaitu dengan menanggung kesengsaraan, menanggung rasa yang berat fi safarin di dalam perjalanan wa ta'allumi sinaatin dan belajar pekerjaan. Sina'ah itu membuat sesuatu, sina'ah atau pekerjaan. Wa ghairiha dan selain sina'ah. Syahron di dalam 1 bulan. Liyatana'ama agar mendapatkan kenikmatan sehingga bisa enak-enakan gitu loh, tanah ama itu. Bihi dengan timalil masyaqqah sanatan di dalam waktu setahun audahron atau ya setahun. Nah, orang yang berakal itu pasti ridho menanggung beratnya menanggung capeknya di dalam perjalanan, menanggung capeknya di dalam belajar bekerja, dan selain itu 1 bulan, tapi agar dia dapat hidup enak bertahun-tahun.
Ya dulu Pak Ustadz Taufik kesini dulu gaji pertama berapa? Ayo. Ya kan, dulu pertama kali misalkan bekerja kan nggak seperti sekarang loh, udah naik berapa kali kan. Sampai sekolah gitu kan, sekolah lagi itu kan nggak apa-apa lah, sekolah paling berapa tahun? 2 tahun, setahun. Tapi kan pengen kedepannya itu pengen bertahun-tahun di tanah aman supaya enak, tambah enak itu bertahun-tahun. Maka orang terkadang mau bersusah-susah dalam waktu sebulan tapi hanya menginginkan supaya kedepannya enak bertahun-tahun. Sampai Pak pengen daftar polisi ki tanah di kampung dijual kabeh. Laku 800 juta lagi untuk daftar jadi polisi doang. Dan lain-lain. Sampai dikorbankan seperti itu, Pak. Wa qulul umuri dan adapun tiap-tiap umur bil idhofati dengan disandarkan ilal abadi terhadap zaman selama-lamanya iku aqallu wa kul umri dan seluruh umur. Kul di sini udah baktun bukan sebagian umur ya. Ada kul itu ada kullun, ada berarti baktun, ada berarti seluruh. Wa kulul umri dan seluruh umur bil idhofati dengan disandarkan ila abadi terhadap zaman selama-lamanya iku aqallu lebih dikit minasyahri dibandingkan sebulan bil idhofati dengan disandarkan ila umri dunia daripada umurnya dunia. Jadi sebulan ini sengsara terus pengen hidup di dunia umpama di dunia itu hidup terus dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu hidup sengsara sebulan di dunia dibandingkan dibandingkan kehidupan dunia itu sendiri. Hidup di dunia ini itu lebih sedikit dibandingkan kita sengsara 80 tahun tapi di akhirat selama-lamanya. Kalau selama-lamanya kan nggak bisa dihitung udah. Apalagi cuma sebulan 2 bulan. Abadal abadi khalidina fiha. Jadi di surga itu jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus khalidina fiha apa sih? Abada lagi itu. Khalidina kekal fiha di surga abadan selama-lamanya. Fala buddha maka wajib apa yang wajib inas sobri dari kesabaran wal mujahadati dan berjuang. Fa'inda sobaki maka ketika waktu subuh yahmadu memuji sopo al qaumu suatu golongan memuji asura ing orang yang berjalan di waktu malam. Watadhabu dan hilang manhum jauh dari kaum tadi. Manhum dari kaum tadi apa yang hilang? Amayatul karo yaitu nyauri ngantuk di waktu malam. Ngondok ngantuk di waktu malam. Maksudnya gini Pak, ini kalau Bapak tahu-tahu malam
mau dijanjiin mau dikasih uang 1 miliar. Pokoknya semalam ini tak kasih uang 1 miliar, tapi kamu gak usah tidur gitu Mbak. Itu dari habis maghrib sampai subuh gak ngantuk itu Pak. Begitu pagi itu gak pengen tidur, maksudnya itu loh, gak pengen lah, semalam gak tidur, sekarang tidur aja lah. Pengennya nikmati duitnya sampai sore, gak ngantuk lagi juga, gak kepikiran mau ngodok tidur waktu malam tadi gak tidur, saking senengnya gitu. Maksudnya di sini kayak gitu loh Mbak. bahasa Imam Ghazali kok bulat-bulat kayaknya ya, gimana gitu kayak gitu ceritanya, kayak gitu nih kalau digambarkan. Kama qala Ali radhiyallahu anhu, kama qala sebagaimana berkata hu ing sapa Ali, sahabat Ali radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi sapa Allah anhu terhadap Sayyidina Ali. Wa tariqul mujahadati anapun utawi jalannya memerangi hawa nafsu, mujahadah. Wa tariqul mujahadati anapun utawi jalannya memerangi hawa nafsu wa riyadhatu dan riyadhah. Likuli insanin, bagi tiap-tiap manusia iku takhtalifu berbeda-beda apa tariqul mujahadah bihasbi ikhtilafi ahwalihi, yaitu menurut ukuran perbedaan keadaan manusia tadi. Nah gini maksudnya, di dalam memerangi hawa nafsu dan untuk melatih hawa nafsu, setiap orang itu berbeda-beda. Utak sama saya itu nggak pernah sama. Kalau saya puasa sehari mungkin udah beres gitu. Dia 2 bulan masih ngomong gitu guys, umpama itu. Contoh, ini untuk gambaran supaya pas aja. Yang satu udah setahun masih aja kayak gitu. Yang satu begitu dilatih 1 minggu sudah selesai, beres, nafsunya sudah mulai kendor. Yang satu sebulan masih aja bujajikan gitu. Ada yang sudah 3 tahun masih aja kayak pertama belum. Beda-beda itu Pak. Jadi itu berbeda-beda tergantung dari keadaan orang tadi, nggak sama Pak. Wal aslu fihi wal aslu itu utawi asalnya, utawi pokoknya, fihi di dalam kuli insan iku ayat ruka, agar meninggalkan sopo kullu wahidin, tiap-tiap seorang meninggalkan ma'ing sesuatu bihi yang itu, bihi yang menjadi sebab opoma farkuhu utawi senengnya wahikul wahidin. Nah pokoknya di dalam tiap manusia itu adalah, yaitu setiap orang itu meninggalkan sesuatu hal yang menjadikan dia senang. Ya sekali-kali Pak, maksudnya ini ada makanan terus nih, sekali-kali kalau makan ya ojo kenyang terus gitu, maksudnya gitu loh. Masih pengen berhenti lah, biarin aja nanti sore gitu. Kalau pengen banget ya sekali-kali, maksudnya jangan terlalu diikuti terus. Pak kesempatan mumpung gratis gitu lah itu Pak. Beda kalau itu rumusnya ya. Mumpung ada itu kan rumusnya beda kayak gitu. Min asbabitunya, yaitu dari beberapa sebabnya dunia. Falladzi, maka utawi seseorang yafraku yang seneng sopo alladzi bil mali kelawan harta, awil bil jahi atau seneng terhadap pangkat, awil qabuli au bil qabuli atau seneng karena diterima fil waqdi di dalam nasihati,
di dalam mauidhah, di dalam memberi nasihat-nasihat. Au bil izzi, atau dengan senang dengan kemuliaan, kedudukan. Au bil izzi, atau dengan kemuliaan fil qadha'i, di dalam menghukumi seorang hakim. Wal wilayati, dan wilayah, kekuasaan. Fil qadha'i, di dalam menghukumi, wal wilayati, dan menguasai. Fil wilayati, dan menguasai. Aw bi kathrati tibai, atau dengan senang dengan banyaknya pengikut. Fit tadrisi, di dalam mengajar. Orang kok ketika ngajar orang banyak merasa senang, ketika dikit marah-marah. Nah, umpama contoh, itu kan berarti dia senang memiliki pengikut banyak. Kalau ngajar ngaji orang 1-2 nggak mau, begitu banyak mau. Dia membedakan antara ngajar orang 1 dan orang 10. Dia merasa lebih senang mengajar orang banyak dibandingkan orang sedikit. Nah, itu berarti dia masih senang banyak pengikut. Nah, kalau dia masih punya kesenangan seperti itu, disuruh ninggalkan. Makanya kalau bisa itu, kalau ngajar ngaji itu dari 1 dulu. Sudah biasa nih Pak, mau di 1 ya udah seneng, ada 2 seneng, banyak ya seneng, podo bae seneng. Jadi nggak ngaruh di hatinya antara kan banyak orang yang merasa bangga ketika dia bisa punya pengikut banyak, bangga, merasa dia terus lama-lama merasa hebat. Terus dia menyepelekan pengikutnya yang sedikit. Belum tentu yang sedikit tadi lebih jelek dibandingkan yang banyak. Ini ngaji nih Pak, yang mengikuti ribuan, kok ada ngaji orang 3, belum tentu yang ngaji yang ribuan itu majelisnya lebih bagus daripada yang sedikit, karena ketentuan Allah bukan seperti itu. Ketentuannya itu diridho dan tidaknya. Mau orang 2 kita Allah ridho ki yo beres. Mau muridnya banyak itu, mau gurunya pinter kaya apa, bagaimana juga banyak pengikutnya. Tapi kalau lo nggak ridho ya nggak beres juga. Jadi nggak ada patokan sedikit banyak. Allah ridho bukan. Ridho itu gantungnya karena hati. Ya kan orang kalau ngajari orang banyak kemudian dia merasa seneng, lah kesenangannya itu loh Pak, kesenangannya itu adalah termasuk dia seneng keduniaan, maksudnya gitu. Wal ifadati, dan memberikan faedah ilmu. Iku fayam bagi, maka seyogyanya opo ayat truka, agar meninggalkan siapa alladzi, orang tadi ya, meninggalkan awalan di dalam permulaannya, meninggalkan ma ing sesuatu bihi sebab ma tadi farguhu, yaitu utawi kesenangannya atau senengnya si man tadi, alladzi tadi, seseorang tadi. Nah, kalau kita senengnya apa? Kalau senengnya misalkan kita ngajar itu muridnya banyak, kok sudah terjebak kita terlalu seneng dengan muridnya banyak, maka kita disuruh ninggal kesek, disuruh meninggalkan dulu sampai nanti sama antara dikit dan banyak. Karena ketika kita tertipu dengan pengikutnya banyak, akhirnya kita senang kepada dunia. Ketika orang itu meninggal, nanti akan keingetan yang ditinggalkan tadi, gitu loh. Apa aja ya. Tapi kalau istrinya cantik jangan ditinggalkan dulu masalah itu. Repot itu, bukan begitu. Terus ditelan mentah-mentah menjadi masalah kan? Ini bukan ditelan mentah-mentah Pak. Ini di hati loh ya, di hati. Nah, ini orang beda-beda gitu caranya itu.
Fa innahu maka sesungguhnya alladzi atau orang tadi iku in muni'anat ketika dicegah sapa alladzi ngan syai'in dari sesuatu min dalika dari hal-hal seperti itu aima wakila dan dikatakan lahu terhadap alladzi atau man hawa buka utawi pahalamu atau pahala engkau fil akhirati di dalam kehidupan akhirat fil akhirati di akhirat iku lam yangkus tidak berkurang apa sawabuk bil man'i dengan dicegahnya fakaria maka dia itu gak suka zalika terhadap kila terhadap almanu bil man'i itu wa ta'allama dan menjadi sakit sopo alladzi tadi bihi karena almanu dicegah fahuwa maka utawi alladzi iku mimman termasuk orang farika yang seneng sapaman bil hayati dunya dari kehidupan dunia. Kita takut kehilangan sesuatu apa aja, maka kita termasuk orang yang seneng dunia. Watma'anna dan tenang, anteng, tenang sopo man aswaladhi biak dengan al hayatut dunya. Wadzalika adapun wadzalika utawi adapun hal yang demikian itma'anna biha itu tenang, anteng, tentram, merasa nyaman dengan kehidupan dunia iku muhlikun iku sesuatu hal yang menghancurkan fi haqqihi di dalam haknya alladzi orang tadi. Tsumma idza taraka kemudian ketika meninggalkan sapa alladzi asbabal farahi ing sebabnya senang fal ya'tazil maka jauhilah siapa alladzi annasa ing manusia wala yang farid dan menyendirilah siapa alladzi binafsihi dengan jiwanya alladzi wal yuraqib dan ngintip atau ngintip nginjen wal yuraqib dan ngawasilah mengawasi wal yuraqib dan nginjen mengawasi siapa ladzi qalbahu ing hatinya alladzi hatta layas istaghla yastaghilla hatta la yastaghilla sehingga tidak tersibukkan sapa alladzi illa bi dzikrillah kecuali tersibukkan dengan zikir. Mau kayak apa aja, pekerjaan apa aja, pas nyupir, pas betulin bane bocor, pas nyopot ban, pas nyopot busi, pas ngumpa, pas dorong motor karena kempes, pas beli bensin dan lain-lain, tetap saja harus mengingat Allah. Disibukkan dengan itu aja caranya. Terus jadi diimbangi. Senang mobil nggak apa-apa, tapi ketika melihat mobil, alhamdulillah. Lihat mobil ini, alhamdulillah. Begitu dicoret orang, wah suaranya kasar, nggak boleh. Seperti itu Pak. Jadi untuk apa ya? Jadi diingat. Ketika kita belum bisa membuang sama sekali bisa membuang hati kita, pokoknya diikuti dengan sesuatu hal yang di akhirat itu yang di kuburan itu mesti akan menemani kita. Apa? Mobilnya boleh tidak menemani kita, tapi harus punya amal dari mobil itu yang untuk menemani. Maksudnya tahu? Motor kita boleh punya, supaya hati kita tidak tersibukkan kepada motor. Bagaimana motor itu supaya menghasilkan ada dari hasil motor yang nanti hasilnya itu tidak meninggalkan kita ketika kita di kuburan.
kali-kali untuk boncengin, untuk nganterin, untuk ngaji kan gitu. Saya mobil saya itu Pak, mobil saya itu ya sekalipun deket kadang saya untuk ngaji aja, kadang-kadang nggak ada parkirnya aja. Mobil itu kalau udah lama udah tak pakai, sengaja Pak tak pakai. Nanti jadi malah jadi ditoanya macam-macam, sebetulnya ngaji gitu. Dan saya merasa bahagia karena sering ke pesantren, ke sana sini untuk tiap bulan ada acara keluarga. Itu kan aku mau ngajak keluarga itu tak ajak bukan aku biar besok di akhirat ditanya mobil saya untuk apa itu tak usah jawab dia, tanya diri ya. Awas kamu kalau nanyanya belok-belok. Tanya dia mobilnya untuk apa Pak Somad, tanya dia, tahu tuh malaikat. Kan kamu jujur banget nanya nih, Pak aku numpang Pak gitu ya. Oh iya, enggak, memang harus begitu Pak. Jadi usahakan supaya hisabnya enggak terlalu berat. Sesuatu hal yang kita punyai, sesuatu hal yang kita miliki pernah untuk melakukan kebaikan. Apa aja pokoknya. Apa aja. Loh, saya itu punya cincin tak cintai, tapi aku sudah ngasih orang cincin seperti ini Pak masalahnya. Dan tak kasihkan yang satu ke orang. Jadi kalau ditanya cincin kembar, enggak. Ini maksudnya gini, aku besok jangan-jangan cincin saya tak pakai terus ini besok ditanya di akhirat mumet gitu, duitnya larang gitu kan. Sebenarnya bukan mahal, karena belinya di Mekah aja saya tak sayang gitu. Tapi yang satu udah tak kasihkan orang, supaya besok di akhirat itu yang satu udah dikasihkan orang. Aku kira sunnah. Nanti kalau dua kan pertanyaannya macam-macam itu nanti. Kok cincin dua itu yang satu untuk apa? Yang satu untuk bergaya ya? Kan gitu masalah. Enggak, ini caranya seperti itu ya. Hatta yastaghilla, sehingga tersibukkan siapa man illa bi dzikrillah, kecuali mengingat Allah Ta'ala, wal fikri, dan memikirkan fihi, di dalam fihi memikir atas kekuasaan Allah, mikir-mikir tentang sifat-sifat Allah. Wa yatarassad, dan sebaiknya ngintip, tahu ngintip kan ya? Ngijen itu loh Pak. Ngijen apa? Mata-mata, bukan mata-mata. Apa? Ngintip itu ada lubang kecil terus diginiin gitu, ngintip apa namanya? Selalu mengawasi. Wa yatarassad, agar selalu mengawasi sapa man lima terhadap sesuatu ya bedu yang nampak opoma fi nafsihi, di dalam jiwanya man. Dia selalu melihat apa yang terjadi di dalam dirinya. Tiap hari dilihatin. Hari ini saya kok udah pikiran gini, hari kok gini, dan lain-lain. Apa sih nafsunya kok macam-macam nih, ngajak aneh-aneh gitu Mama. Nah itu disuruh terus ngawasin kita. Min syahwatin, dari ngikuti keinginan-keinginan nafsu, waswasin dan waswas. Hatta yakma'a, sehingga bisa memaksa, menghentikan dengan pemaksaan. Ma tatahu, tidak bisa memaksa sapaman, menghentikan dengan memaksa sapaman. Ma tatahu ing asalnya ma. Jadi ketika kita disuruh mengawasi nafsu kita, ketika kita sudah tahu, maka kita menghentikan. Dihentikan Pak, jangan diteruskan. Bablas. Begitu lihat cewek cantik, wah wes lama-lama deketin lah, nomor teleponnya berapa ya, itu kan lama-lama beda lagi urusannya. Kalau sudah ada suami, ada istrinya gitu kan di rumah, kenalan lah, daripada di jalan nggak ada teman ngobrol, deket-deket lah ngobrol lah, itu kan lama-lama bukan ngobrol doang gitu. Itu contoh itu. Mahmaduharo, ketika nampak opoma, Mahmaduharo, ketika nampak opoma. Jadi kita disuruh mengawasi nafsu kita dari keinginan-keinginan nafsu, dari was-wasnya nafsu, sehingga ketika kita tahu persis nafsu kita menginginkan sesuatu yang tidak baik,
mengingat kesenangan-kesenangan yang menjadikan kita nanti susah di akhirat, kemudian kita bisa memaksa berhenti, menghentikan dari sumbernya. Ketika Muhammad Waro, ketika sesuatu tadi nampak, loh, kalau dilepas terus ya wes gak karu-karuan kan. Fa inna likulli waswasin, maka sesungguhnya tiap-tiap waswas opo sababan ada sebabnya, karena setiap waswas itu ada sebabnya. Bisikan-bisikan yang tidak baik itu pasti ada sebabnya. Wala yazulu, dan tidak bisa hilang apa ma, wala yazulu, dan tidak bisa hilang apa ma illa biqatni dzalikas sabab, yaitu dengan cara memutus sebab-sebabnya. Wal alaqati, dan memutus pertaliannya, bergantungannya. Utak kalau melihat cewek cantik sudah nggak kuat, matanya nggak kuat, harus nikah. Nah itu memutus namanya. Jadi kalau udah di jalan kok ada cewek cantik terus kan ngelihatinya sampai ini, terus kadang-kadang nanti nggak ada cewek lagi ngeliwatin lagi, berarti kamu harus nikah, gitu caranya gitu. Tapi kalau kuat, nggak kuat poso terus puasa. Wal yulazim, dan wal yulazim, dan menetepi apa ya, terus menerus lazim itu, terus menerus siapa man alladzi dzalika ing wal yatarasad, jadi nginjen-nginjen, mengawasi sesuatu hal yang nampak dari nafsu kita, yaitu dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan dan lain-lain. Baqiyata umri, dari sisa umurnya. Jadi sisa umur kita itu disuruh ngawasi apa nafsu kita ini. Falaisa, maka tidak ada iku lil jihadi, bagi merangi hawa nafsu, opo akhirun, ada akhirnya. Memerangi hawa nafsu itu tidak ada hentinya, nggak ada akhirnya, nggak ada waktu selesainya. Illa bil mauti, kecuali dengan kematian. Jadi memerangi nafsu itu sampai mati. Mau sudah punya istri 4 tetap harus gitu, umpama contoh, tetap harus memerangi nafsu. Jadi sampai mati, Pak. Semua ya, hal apa aja memerangi nafsu itu sampai mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الشاكرين الحمد لله من حمده في العقب ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا. اللهم انا نستودعك ما علمتنا فردده الينا عند حاجاتنا اليك. اللهم بحق هذه المجلس، اللهم ببركات هذه المجلس، اللهم بحق بسر هذه المجلس، اللهم بفضل هذه المجلس، اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والشر والضير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الله الموافق للطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.